Balik lagi di alam matematik, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sebelum kita berhitung mengenai tabung, terdapat 3 unsur yang perlu kita ketahui dari tabung ini, teman-teman. Bagian bawah tabung ini disebut sebagai alas atau sisi bawah. Bagian atasnya itu disebut sebagai tutup atau sisi atas, dan bagian tengahnya ini disebut sebagai sisi lengkung, atau sering juga disebut sebagai selimut tabung. Hal yang membentuk tutup dan alas, ini adalah lingkaran, teman-teman. Jadi 2 lingkaran ini membentuk tutup dan alas. Sedangkan yang membentuk sisi lengkung, itu pada dasarnya adalah persegi atau persegi panjang. Perhatikan baik-baik, jika tabung dibuka, maka bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Di bawah lingkaran, di atas lingkaran, dan di sini persegi. Sekarang, mari katakan kita akan menghitung sebuah tabung. Di sini terdapat sebuah tabung dengan tinggi 10 cm, kemudian jari-jari 7 cm. Kita akan mulai dari volume terlebih dahulu. Karena tabung ini sejajar dari atas ke bawah, maka rumus untuk menghitung volume tabung adalah luas alas dikali dengan tinggi. Seperti yang kita ketahui, alas dari tabung ini berbentuk lingkaran. Karena itu, rumus dari luas alas tentu saja adalah PR atau PR pangkat 2, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung tersebut. Jadi rumusnya itu bisa juga disebut sebagai PR pangkat 2 dikali dengan T. Jadi langsung saja kita kerjakan, teman-teman sekalian. Kita akan turunkan pi terlebih dahulu. Ini adalah tanda yang sangat berguna apabila kita ingin menghitung beberapa bangun ruang. Jumlah pi ini bisa kita pilih antara 3,14 atau 22/7. Dalam kasus ini, teman-teman sekalian, karena jari-jari dari tabung ini adalah kelipatan 7, maka saya akan ambil pi-nya 22/7. Kemudian dikali dengan R yang termasuk jari-jari, tentu saja adalah 7 pangkat 2. Lalu kemudian dikali dengan T, yaitu 10 cm. 7 pangkat 2 adalah 49, kemudian 22/7 kita turunkan, lalu dikali dengan 10. 49 ini dibentuk dari 7 dikali 7, jadi 7 yang ada di bawah bisa kita coret, kemudian 7 yang ada di atas, ini bisa kita coret juga. 22 dikali dengan 7, hasilnya adalah 154, kemudian 154 dikali 10, hasilnya adalah 1540. Jadi volume dari tabung ini adalah 1540 cm. Karena ini volume, kita harus letakkan pangkat 3 di atasnya. Baik, jadi beginilah cara menghitungnya. Sekarang bagaimana caranya untuk menghitung luas permukaan tabung, teman-teman sekalian? Perhatikan baik-baik. Untuk mengetahui luas permukaan, kita harus mengetahui unsur apa saja yang menjadikan rumus tersebut. Kita mengetahui bahwa luas permukaan itu adalah gabungan dari sisi bawah dari tabung dan sisi atas, kemudian luas dari selimut tabung tersebut, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada 2 lingkaran di atas dan bawah yang mengapit tabung tersebut. Rumus luas dari lingkaran, seperti yang kita ketahui, tentu saja adalah pi R pangkat 2. Karena lingkarannya ada 2, maka kita harus letakkan 2 dikali pi R pangkat 2 pada rumusnya. Apabila kita telah menghitung lingkaran, maka kita juga harus menghitung selimut dari tabung tersebut. Luasnya berapa? Sisi lengkung atau selimut dari tabung tersebut itu adalah persegi panjang. Jadi luasnya adalah panjang dikali lebar. Hanya saja, teman-teman sekalian, karena informasi yang kita miliki di sini hanyalah jari-jari, maka tentu kita harus mengetahui cara untuk mengukur keliling dari lingkaran ini dalam rumus. Jadi rumus dari keliling lingkaran yang membentuk panjang dari persegi tersebut tentu saja adalah 2πr. Kemudian lebar dari selimut tabung tersebut tentu saja adalah tinggi tabung ini sendiri, teman-teman. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa unsur lebarnya itu adalah T atau tinggi dari tabung tersebut. Maka dari itu muncullah rumus 2πr dikali T. Maka kita bisa tulis seperti ini juga, teman-teman, agar jadi lebih ingat. Dengan rumus ini kita dapat menyelesaikan luas permukaan tabung. Hanya saja, teman-teman sekalian, beberapa orang meringkas rumusnya agar jadi lebih simpel, maka jadilah rumus seperti ini. Ini setelah difaktorkan, teman-teman. 2πr dalam kurung R ditambah T. Terserah kita mau pakai rumus yang mana. Hasilnya tetap akan persis sama. Di sini, teman-teman sekalian, saya akan pakai rumus yang ada di atas. Pi tentu saja adalah 22/7. Kemudian R pangkat 2, R-nya adalah 7. 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian kita kali 2 di depannya. Karena lingkaran yang ada di sini, itu berjumlah 2. Kemudian, ditambah dengan 2, lalu kita beri bilangan pi, yaitu 22/7. Kemudian dikali dengan jari-jari pada tabung tersebut. Tentu saja adalah 7 cm. Kemudian kita kali dengan tinggi tabungnya, yaitu 10.
Langsung saja kita lanjutkan. Kita mulai dari perkalian yang ada di sebelah kiri dulu. Kita bisa menghitungnya dengan cepat di sini. 49 itu dibentuk dari 7 dikali 7. Jadi penyebut pada 7 ini bisa kita coret. Kemudian 1 7 di atas ini boleh kita coret. 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikali 7 hasilnya adalah 308. Kemudian kita lanjut yang di sebelah sini. 7 yang dibagi di bawah bisa kita coret. Sebagai gantinya yang di atas juga harus kita coret. 2 dikali 22 adalah 44. Kemudian 44 dikali 10 hasilnya adalah 440. Kemudian kita jumlahkan 308 ditambah 440 tentu saja hasilnya adalah 748 cm. Karena ini adalah luas, maka kita harus letakkan pangkat 2 di atasnya. Selesai teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian kesulitan dalam melakukan penjumlahan dan perkalian bilangan seperti ini, kita juga punya tutorialnya untuk pemula, jadi jangan sungkan untuk cek lebih lanjut di akun ini. Baik, sekarang apabila teman-teman sudah jadi semakin lancar, mari kita beri contoh soal yang lain. Mari katakan ada sebuah tabung yang memiliki diameter 12 cm, kemudian tabung tersebut memiliki tinggi, mari katakan 15 cm. Di sini kita akan cari volume dan luas permukaan dengan cara sebelumnya. Apabila sudah mengerti, teman-teman boleh pause video ini kemudian kerjakan. Baik, seperti yang kita ketahui, rumus volume dari tabung tentu saja adalah luas alas dikali dengan tinggi, yaitu luas lingkaran atau PR pangkat 2 kemudian dikali dengan T. Di sini diameternya adalah 12. Untuk mengetahui jari-jari dengan info diameter, maka kita tinggal bagi 2 diameter tersebut, teman-teman. Jadi jari-jarinya adalah 6 cm. Jadi di sini bisa kita tulis R sama dengan 6 cm. Lanjut kita kerjakan. Di sini kita bisa letakkan pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Saya akan coba dengan 3,14. Kemudian dikali dengan R pangkat 2. R-nya adalah 6 cm. 6 pangkat 2 atau 6 dikali 6 tentu saja adalah 36. Kemudian dikali dengan T. T-nya adalah 15 cm. Jadi kita lanjut. 3,14 dikali 36. Hasilnya adalah 113,4, kemudian 113,4 dikali dengan 15, hasilnya adalah 1965,6. Tinggal kita letakkan satuan pada tabung ini, teman-teman sekalian. Karena ini volume, maka kita harus tulis pangkat 3 di atasnya. Baik, sekarang bagaimana dengan luas permukaan? Perhatikan ini baik-baik. Rumus luas dari permukaan tabung atau rumus luas tabung tentu saja dibentuk dari rumus luas 2 kali lingkaran, yaitu 2πr pangkat 2, kemudian ditambah dengan rumus luas dari persegi pembentuk tabung tersebut, yaitu 2πr dikali tinggi. Tadi sudah kita kalikan, pi dikali r pangkat 2, hasilnya adalah 113,4. Jadi langsung saja kita turunkan 2 dikali 113,04. Kemudian di sebelahnya itu ada 2 dikali 3,14 pi, kemudian dikali dengan r, yaitu 6, kemudian dikali dengan tinggi, yaitu 15. Lanjut kita kerjakan. 2 dikali 113,4, hasilnya adalah 226,08. Kemudian 2 dikali 3,14, hasilnya adalah 6,28. Kemudian 6,28 dikali dengan 6, hasilnya adalah 37,68. Kemudian 37,68 dikali dengan 15, hasilnya adalah 565,2. Jadi lanjut saja kita turunkan. 226,08 ditambah 565,2, hasilnya adalah 791,28. Karena ini luas, maka kita harus letakkan cm pangkat 2 sebagai satuannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.